Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairil kamil. Rabbana ya Rabbana wa'fu 'anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khalifatin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila alihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa husan ila Syekh Muhammad Bakhir bin Ahmad Mughni, summa ila Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, summa ila Syekh Salahuddin Syargag Al-Qadiri, wa ila jami'i masyayikhina wa ila hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashiril mustafain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana babaka ya Karim wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah Kelurahan Tanjung Raden. Insyaallah malam kau kita melanjutkan pengajian rutin kita, kitab mengenal Al-Asmaul Husna. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nabihi fid darain. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Al-Kabir. Al-Kabir adalah nama Allah yang ke-38. Apa arti Al-Kabir itu? Al-Kabir artinya yang maha besar. Apabila kita hendak mendalami arti yang maha besar, maka kita harus tahu apakah yang dimaksud dengan yang maha besar itu. Malam Kamis yang lalu itu asma Allah Al-Ali, maha tinggi. Jadi maha tinggi itu kena zatnya yang tinggi, macam batang pohon, macam gedung-gedung yang tinggi dah. Tapi yang tinggi adalah derajatnya atau martabatnya. Nah, yang kok maha besar. Jadi kenyok zat Tuhan tu yang besar. Tapi Al-Kabir kok adalah satu ibarat dari kesempurnaan zat Allah, yaitu sempurna wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti sempurna adanya Allah itu ada dua. Dari makna ikolah Allah disebut Al-Kabir. Pertama, adanya Allah, wujudnya Allah itu tidak ada permulaan, juga tidak ada penghabisan. Kalau kita ingat pengajian sifat 20 kita, ada namanya pertama wujud, ada. Yang kedua tu kidam. Kidam tu artinya tanpa permulaan. Sudah tu bako. Apa tu bako? Tanpa penghabisan. Nah, itulah sempurnanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna Al-Kabir yang pertama. Adapun makna Al-Kabir yang kedua, segala sesuatu yang wujud atau adoko itu berasal dari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada namanya Khaliq, ada namanya makhluk. Khaliq itu yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada namanya makhluk. Makhluk itu apa? Yang diciptakan. Siapa itu? Selain Allah. Apapun selain Allah itu disebut makhluk. Matahari,
bintang, planet, samudra, gunung, malaikat, surga, neraka, bidadari, manusia, binatang, rumput-rumput, tanam-tanaman, kayu-kayan. Nah, itu makhluk kalau. Dan galo-galo makhluk itu berasal dari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil ya. Macam dalam kitab Mughnil Awam itu ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Ibrahim atau dikenal dengan Guru Kadir Keramat, pendiri pesantren As'ad. Dalam kitab itu apa bacanya? Dalil Tuhan ado baharu ini alam, asalnya tiado kemudian ado. Kalau tiado Tuhan menjadikan dia tetap sebagai asal tiado selamanya. Apa dalilnya Tuhan tu ado? Adonyo alam. Tak mungkin alam ku ado dewe. Tentu ada yang menciptakan. Kalau Allah itu adanya tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Kalau kita kok adanya kita kok ada awalnya. Mak dengan ayah kita dulu berhubungan, kemudian dari nutfah atau sperma ayah tadi ke sel rahim ibu. Nah, macam tu ada prosesnya. Sudah tu kita kok ada penghabisan juga. Tak tahu kita kok apa umur 50, apa umur 60, apa sak bagilah dak tik lagi kita kok. Sedangkan Allah tadi wujudnya yang sempurna, adanya Allah tanpa awal, tanpa akhir, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Qidam baqa huwal awalu wal akhiru. Kita yakin bahwa Allah tu ada atau wujud, dan arti ado itu, wujud itu bisa sempurna juga bisa tidak sempurna. Adapun wujud atau ado yang tidak sempurna itu supo siapa? Supo kita kok, supo makhluk kok. Karena adanya kita kok dikatakan tidak sempurna karena asalnya tidak ada dan akan menjadi tidak ada atau binasa atau fana. Sedangkan adanya atau wujudnya yang sempurna itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada, kita kok manusia kok ada karena diadokan oleh yang maha ado. Yang maha ado itu ado sebelum kata-kata ado itu ado. Adonya zat Allah dikatakan sempurna karena adonya tidak ada permulaan, juga tidak ada penghabisan atau akhirnya. Dan juga segala sesuatu berasal dari wujudnya Allah, maka dia lah disebut dengan Al-Kabir. Nah, itu makna daripada Al-Kabir, yang maha besar atau yang maha gedang. Jangan kita bayangkan gedang itu zatnya. Macam manusia itu ada yang gedang, ada yang kecil, jangan macam itu. Karena Allah mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan segala makhluknya. Laisa kamislihi syai'un.
Jadi arti al-kabir itu sempurna wujudnya, dan tiap-tiap yang sempurna wujudnya itu disebut al-kabir. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Wa annallaha, bahwasanya Allah, huwal aliyyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Azim kemarin maha besar juga, maha agung kan? Apa yang besar? Kekuasaannya. Kalau iko Al-Kabir maha besar juga. Apa yang besar? Wujud sempurna. Sesudah kita beriman dan mengerti arti Al-Kabir itu, maka kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan nama Al-Kabir itu, agar kita mendapat bagian darinya. Orang yang beriman dengan nama itu, dengan nama Al-Kabir tadi, yaitu dia berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memahami asma Allah Al-Kabir, maknai, pengertiannya, berarti kita kok dituntut untuk berupaya, berusaha agar menjadi orang yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenyok besar di sisi makhluk atau besar di sisi manusia. Orang yang besar di sisi Allah belum tentu besar di sisi manusia. Di kalangan kita, di lingkungan kita, dianggap orang yang kecil, tapi belum tentu dia dipandang kecil di sisi manusia. Bisa jadi dia dipandang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa contohnya? Para hamba, para budak. Banyak di antara mereka tuh yang mempunyai kebesaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka terkadang dimarahi, dihina oleh tuannya. Dan belum tentu juga orang yang besar di sisi manusia besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya sahabat Nabi namanya Bilal. Nama majikannya atau tuannya Umayyah. Bukan main tuh disiksa sama Umayyah. Karena apa? Karena Bilal tadi seorang budak yang masuk Islam, yang ikut perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijemur, ditimpukan lagi batu gedang di tengah hari panas, tapi dikit dak dia nak merubah imannya, tetap dia nyebut qul huwallahu ahad. Dia di sisi manusia hino, dipandang kecil, tapi dia dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah muazzin pertama. Nah, orang hitam, rambutnya keriting, tapi Allah memuliakan dia. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah tak nengok macam mana fisik kamu, macam mana bentuk rupa kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memandang apa yang ada dalam hati kamu. Banyak disebutkan dalam hadis, seorang ulama dia besar di sisi manusia, bukan main, dimuliakan oleh
jamaah yo, orang-orang kampung yo. Tetapi ternyata di sisi Allah dia sangat kecil. Ternyata casing be agama, upo nak nyual agama dengan dunia. Padahal dalam dunia iko sangat besar. Begitu juga para pejabat. Sebagian walaupun begitu dihormati di dunia, bukan main, hormat pak, siap pak, oke pak. Namun ternyata di sisi Allah banyak di antara mereka yang hina, yaitu yang tidak menunaikan amanah. Nah, jadi kita kok tanamkanlah dalam hati kita. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang mulia, orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia terserahlah. Kita kok banyak apa kata orang. Ngapa kau macam tu? Apa kata orang lagi? Apa kata sianu? Apa kata sianu? Hidup kita kok penuh dengan apa kata orang. Padahal yang perlu kita pikirkan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang lagi kalau aku sedekah dikit? Apa kata orang lagi kalau aku ngundang dikit? Banyaklah apa kata orang. Apa kata orang lagi kalau aku tidak datang ke undangan dia. Agal-agal tu hidup kita apa kata orang. Berarti minta dibesarkan oleh orang. Tapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kabir, Maha besar. Sehingga kita pengen besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus macam mana cara supaya kita kok menjadi orang yang besar di sisi Allah. Orang yang besar di sisi Allah itu ada dua akhlak yang ada pada diri. Nah, kita coba berakhlak dengan dua itu. Apa tu? Yang pertama, menganggap selain Allah tu kecil. Menganggap dalam hati kita selain Allah tu kecil dalam hati ya. Baik dalam solat maupun di luar solat. Karena orang selain Allah tu makhluk maksudnya pada hakikatnya tidak ada sama sekali, dan adanya cuman diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa segala sesuatu selain Allah jangan sampai mendindingi pandangan hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Segala kepentingan yang maha besar atau yang berhubungan dengan yang maha besar tentu lebih diutamakan dari yang kecil-kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazzin azan. Apa arti Allahu Akbar? Allah maha besar, Allah maha besar. Kaget lah dulu, tanggung kok, lebas. Mana tu? Kaget lah dulu, apa lagi tanggungnya kok. Padahal tu manggil tu, Allah manggil tu. Allah maha besar, Allah maha besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kita masih besar lagi yang lain Kagilah Allah tu. Toko penting, lagi tutup. Ugi, kebun kok penting. Kalau ditinggal banyak hamai. Kerja kok penting, kagilah dulu. Ternyata dalam hati gitu selama kok ngecikkan Tuhan ternyata. Mulut dia Allah besar lah, Allah maha besar, aku beriman kan kepada Allah, sifat 20 hafal, asmaul husna hafal, prakteknya macam mana dalam kehidupannya?
Nah, tambah pula ngajak orang, kagilah semayang tuh, Allah tahulah. Wah, itu pula ada pula kan, nah, ngajak sama-sama ngecikkan Tuhan. Selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolakkan mudarat. Kagi ada nak dari Asmaul Husna ko ad-dar dan an-nafi'. Yang memberi mudarat, yang memberi manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tak arti. Jangan kita kira kalau kita tutup toko Allah tak bagi kita rezeki, tak ada memberikan mudarat tak tu. Jangan kita kira dekat dengan pejabat rezeki kita lancar, tak ada memberi manfaat tak orang tu. Karena selain Allah tidak mendatangkan manfaat atau menolakkan mudarat, dan tak bisa pula mendatangkan pahala. Tak bisa pula orang tu bagi pahala orang maupun rezeki. Apabila kita memperbuat sesuatu yang tak bertentangan dengan Allah dan Allah ridho dengannya, meskipun semua orang mencela, mereka tak bisa mendatangkan kemudaratan karena mereka orang kecil galau selain Allah. Tapi kau pandangan hati, jangan pula balik gini nyebut ke mak kecil mak. Betul tak? Dia ada cerita mulut tak? Cerita hati gitu, dalam hati gitu. Nah, Nabi Muhammad dulu ketika berdakwah diperolok, dikata-katoi sama orang kafir Quraisy. Ada ngatakan Muhammad tu lagi lo, ada ngatakan Muhammad tu tukang sihir, ada ngatakan Muhammad tu dukun, macam-macam Nabi Muhammad tu dihina. Ada yang melempar dengan kotoran, ada yang melungkupi dengan kulit unta. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak menanggapi yang macam tu. Kenapa? Karena beliau menganggap gala-gala itu datangnya dari orang kecil kan. Sedangkan hati Nabi Muhammad hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ridho, segala kecemoohan orang taklah berarti. Yang penting tu keriduan Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkaulah tujuan aku, waridoka dan ridomu lah matlubi, yang aku harap. Tak ada ngarap orang lain tak, ngarap dibagi orang, ngarap dihormati orang, ngarap dimuliakan orang, ngarap diikuti orang, ngarap didengar orang. Tak, yang penting Allah ridho. Selain Allah terserah. Kita kebalik, penting orang tu ngatur aku, nyebut aku mulia, nyebut aku baik, nyebut aku soleh, nyebut aku rajin, nyebut aku taat. Sehingga ibadah di riak galoi. Ada catatan ni. Ya Allah, aku dulu semayang terus. Tengok anyok kau. Ikut ternyata nunggit, nengging, tegak, duduk. Tak ada semayang tak. Kenapa kau semayang? Karena aku, kata Allah. Tapi karena orang. Ya Allah, aku puasa dulu. Tiap tahun aku puasa Ramadan. Tengok catatan ni. Banyak puasa kau. Kau kan nuka jam makan ni. Atau yang makan siang ganti makan sudah berbuka, sudah maghrib. Ngapa penuh? Makan tu penuh. Di apa nama tu? Di rapel makan siang, makan malam gabung jadi sekok penuh galau. Air B4, air teh, air sirum, air dogan, air tebu. Belum kuih nyok puasa je kau apa? Nuka jam makan ke? Nah ya Allah, aku dulu haji, aku dulu umrah, mana tengok, wah nyok kau jalan-jalan, apa namanya, wisata namanya, jalan-jalan deh,
Upaya ke Mekah tu. Macam mana kita ke mana Jogja atau apa, jalan-jalan me upaya nyo ibadah. Karena apa? Dalam hati bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sudah bisa menganggap bahwa selain Allah itu kecil, berarti kita sudah besar di sisi Allah. Apabila kita menganggap sesuatu selain Allah itu besar, berarti Allah kecil, karena Allah terdindingi oleh sesuatu dari pandangan kita. Jika demikian, maka kita adalah orang yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi cerita orang yang dipanggil ketika azan. Kadang dalam semayang itu macam itu juga. Tadi itu belum semayang. Kok dalam semayang? Apa yang pertama kali kita ucapkan? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar tu, berarti gagaloi kecil. Urusan bini kecil, anak kecil, kerja kecil, dunia kecil. Apa lagi, toko kecil, usaha kecil, kebun kecil, gagaloi kecil. Allah besar, Allah dewek yang besar. Bisa tak mewujudkan itu dalam semayang? Ternyata tak. Mulut kita menyebut Allah semayang, bau iftitah, pikiranlah kemana-mana. Makan apa lah aku gagi ya. Bau mikir tu. Kata gala-galo, kata Allah yang besar. Galau tu kecil, apa dah? Fikir pula proyek tembus dah ya. Misalnya. Begitu juga dalam sholat yang paling banyak disebut Allahu Akbar. Hitunglah berapa kali. Ketika nak ruku, Allahu Akbar lagi. Ketika sujud, Allahu Akbar lagi. Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar lagi. Sujud lagi, Allahu Akbar lagi. Naik, Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar terus. Cuma sekali lah yang sami Allahu liman hamidah, ketika i'tidal, bangkit dari ruku. Maksudnya apa? Ketika dalam semayang tadi, ya sudah, galau-galau itu Allah yang besar, yang lain kecil. Kita tak urusan dunia terbawa dalam semayang. Wah, rukun hafal, rukun semayang tahu galau. Nak sunat tahu galau, nak sunat hayat, nak sunat ab'an, tahu galau dia. Tapi ternyata kosong semayangnya. Baca pasal, hafal Quran belum, ayat apa kamu nak? Aku bisa kalau maco ya tadi. Bobot pula jadi imam kan, hebat kan. Tapi ternyata kita berimam dengan orang kosong kalau. Itu ngeri ya. Na'udzubillah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita hadapi. Namun ketika kita nak semayang, kalimat yang dipilih adalah Allahu Akbar. Berarti kita sudah meyakini Allah itu maha besar. Apabila demikian, kita harus melupakan yang lain dan terdinding oleh Allah yang maha besar. Terus hadirkan hati dalam sholat itu, Zat yang maha besar dari awal sampai akhir, baik dalam ruku dan sujud. Itu ada catatan. Jika kita masih ingat sesuatu yang lain, berarti Allahu Akbar itu cuma di mulut, dan Allah terdinding oleh ingatan itu. Dalam sujud tu, kau kata ulama, kita mesti lebih hati-hati. Ketika sujud tu lebih hati-hati lagi.
Karena apabila kita sujud kepada sesuatu selain Allah, kita kafir ya dia. Dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita harus benar-benar membesarkan Allah dalam sujud tu. Sujud tu murni semata-mata kepada yang maha besar, jangan ada yang kecil-kecil selain Allah. Maka kita tu posisi kepala kita ke tanah, ke bumi, menunjukkan kita kecil, Allah yang besar. Itu yang pertama, akhlak yang pertama, kita harus menganggap dalam hati kita selain Allah tu kecil. Sering bertanya tu, kalau lagi nak makan, orang azan, makan dulu apa semayang dulu? Banyak apa itu? Apa helai kan? Sebenarnya cara makan ko duluan. Pagi kalau dah ada makan dah ada usuk tu kan. Macam kaki dah makan lagi orang lauk salah. Penting ketika kita dalam hati kita menganggap yang lain tu besar, berarti kita ngecikkan Tuhan. Kedua, akhlaknya tadi akhlak yang kedua, orang yang besar di sisi Allah adalah orang yang sempurna. Nah, sempurna di sini maksudnya kena nak nyaingi Tuhan tu, yang maha sempurna tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk tadi yang tak terbatas atas dirinya sifat kesempurnaan itu, bahkan menjalar sifat kesempurnaan pada dirinya kepada orang lain. Tidak sekedudukan dengan dirinya oleh orang lain, melainkan ia percikkan atas orang itu sesuatu dari kesempurnaannya. Ikalah orang yang sempurna kebesarannya di sisi Allah. Orang yang berada di sekitarnya ikut terpengaruh, dan ia mampu mengajak orang untuk berpandangan seperti pandangannya, yaitu memandang Allah itu besar dan sesuatu selain Allah kecil. Siapapun yang duduk dengan dia, dengan orang ko tadi, orang yang membesarkan, orang yang besar di sisi Allah, orang yang sempurna tadi, dia memercikkan pula kesempurnaan itu kepada orang lain, mengajak pula kebaikan itu kepada orang lain. Dia pun namanya itu menjalar ke orang lain. Kau terbalik, orang nak semayang kita larang, kaki lah dulu jo, sekarang kita sompak. Itu terbalik. Orang yang bisa melihat Allah besar dan selain Allah kecil, itulah orang yang sempurna akal. Karena kesempurnaan hamba itu pada akal. Kesempurnaan hamba manusia itu pada akal. Kalau binatang tu saya hitung juga tiap akal. Nah, kau antau manusia. Jika akal seseorang itu belum sempurna, dia belum bisa melihat Allah itu besar dan yang lainnya kecil. Orang itu pada prakteknya menganggap Allah kecil, meskipun dia tidak mengatakannya. Nah itu kan, dia nyebutnya dak Allah itu kecil, tapi dalam prakteknya macam tu ternyata. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan yang maksudnya, permulaan yang aku ciptakan adalah akal, kata Allah ya. Permulaan yang aku ciptakan adalah akal. Permulaan yang aku ciptakan adalah akal. Setelah aku ciptakan, aku perintahkan ke siko,
kata Allah. Maka datang akal. Dan aku perintahkan mundur. Nah, ke sana. Mundur akal. Kemudian demi kemuliaanku, dak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau, wahai akal. Dengan akal tadi, wahai akal, aku mengambil sesuatu. Dengan engkau, wahai akal, aku memberi sesuatu. Dengan engkau, wahai akal, aku memberi pahala. Dan dengan engkau, wahai akal, aku menyiksa. Ketika Allah menciptakan akal, dia percikkan akal itu, sehingga ada yang mendapatkan banyak akal tadi, ada yang mendapatkan dikit, ada juga tidak dapat sama sekali. Yang tidak mendapat percikan akal itulah orang-orang kafir yang akan menghuni neraka. Karena secara akal lah kan, dia muat Tuhan, sudah itu Tuhan yang disembah. Nah, bahkan itu akal. Tidak ada sempurna akal. Kalau diceritakan oleh guru kami lu zaman Nabi lu, orang tu muat berhala tu dari tepung gandum, tepung gandum. Buatnya bentuk sembah. Lapar bener tu lah, makannya pula. Nah, macam mana tu? Nah, itulah. Orang-orang kafir itu dijadikan Allah adalah untuk memenuhi dan melayani kebutuhan orang-orang yang diberi percikan akal, sekalipun mereka pandai dalam urusan dunia. Orang-orang kafir tadi pandai kalau urusan dunia kok, dan cerdik dalam urusan pekerjaan. Mereka dikatakan tak berakal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa qalu, orang-orang kafir berkata, lau kunna nasma'u, jika kami mendengar, au nakilu, dan jika kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk ayat 10. Orang yang sempurna kebesarannya di sisi Allah tergantung berapa banyak dia mendapatkan percikan akal sewaktu di dalam ruh. Jadi para ulama sufi, ulama tasawuf mengatakan bahwa akal ikolah yang disebut atau yang biasa dikatakan dengan Nur Muhammad. Pada hakikatnya Nur Muhammad itu adalah akal. Dengan akal Allah menciptakan seluruh yang ada di dunia. Dulu kami pernah di majelis itu ditanya oleh guru tu seko-seko, apalah hal yang paling kamu syukuri? Yang paling yang kamu syukuri. Nah, macam-macam jawaban kami itu. Ada iman, ada keluarga, ada bini, ada harta, ada anak. Upo salah galau. Ngapo? Yang paling kita syukuri adalah dibagi akal. Dengan akal kita tahu mana elok, mana buruk, mana benar, mana hak, mana batil. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, orang yang berakal dia taat kepada Allah sekalipun dak do elok upoe, hino martabat nih, buruk pakaian nih. Walaupun fisiknya atau penampilannya dak do elok, pakaiannya kusut misalnya, dihino orang misalnya, tapi dia taat kepada Allah, itulah orang berakal.
Sedangkan orang yang jahil itu apa? Orang yang maksiat kepada Allah, sekalipun mulia kedudukan nih di dunia dan fasih bercakap nih, wah bukan main kalau orasi, memotivasi, menggebu-gebu, menggetarkan hati misalnya, ternyata dia dianggap orang jahil. Ngapa? Karena dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian janganlah sekali-kali merusak akal. Allah lah bagi kita akal, bersyukur kan. Jangan pula dirusak. Macam mana rusak dengan meminum minuman terlarang, minum khamar, narkoba misalnya kan. Nah, itu kan merusak akal ya deh. Awak elok-elok sehat jadi kurang kan. Kenapa? Karena akal adalah sesuatu yang paling mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Ya. Biar keluar. Innalillahi. Kan balik bang, ayo. Allah. Dah apalah bergelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya guru, di dalam bab masalah Allah besar dan tidak ada yang besar selain Allah, maka yang lain itu kecil. Untuk membesarkan Allah, salah satunya kita beramal soleh dalam bentuk solat dan beramal soleh lainnya. Nah, terkadang di dalam beramal soleh ini, terkadang mohon maaf, di dalam solat dapat maghrib lepas isya, dapat subuh zuhur pula lepas. Nah, kadang tidak istiqomah. Biar istiqomah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya istiqomah waktu ya. Ya. Ada ungkapan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada punya 1000 karomah. Wah. Artinya apa? Susahnya lah istiqomah itu. Jadi macam mana kiat-kiat atau siasatnya kan? Yang pertama, kita mengakui dalam diri kita bahwa kita kok tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya daya. Itulah kalimatnya, la haula, tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan dalam melakukan ketaatan, illa billah, kecuali anugerah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa semayang ke masjid kok, itu karena pertolongan Allah. Atau kita bisa semayang 5 waktu, itu karena pertolongan Allah. Gagalo itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kita merasa ikut kekuatan kita lah, hebat kita lah, hebat aku deh kau, aku 3 waktu semayang, kau cuma sekok. Sama bela itu, tidak ada semayang 5 waktu jatuh ya kan, sekok 3, sekok misalnya. Dia main hebat kan tu. Itu dari perbandingannya sudah pas. Jadi pertama itu bang, kita sadarkan dalam diri kita bahwa aku tidak ada bisa yang apa-apa kalau tidak ada ditolong Tuhan. Aku tidak bisa azan tak kalau Tuhan tidak menolong aku. Aku tidak bisa tak ke masjid ikut pengajian kalau Tuhan tidak menolong aku. Aku tidak bisa tak mencari atau berusaha mencari rezeki kalau tidak Tuhan menolong aku. Nah, sempat dihilangi kalau daya upaya kita, terbaring baik gitu teman, untuk menapas kan. Ada nak menapas payah. Jadi itulah ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian al-istiqomah tadi,
Karena saking susahnya itu, saking sulit mendapatkan makom itu tadi, dibandingkan dengan 1000 karomah pula. Jadi ngapo kita kok kadang bisa sembahyang, lagi lah malas pula, ngapo macam tu. Nah, maka kata ulama, kita harus menempuh dulu makomat yang pertama. Apa tu? Taubat. Perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kok bisa dikatakan mulai dari buka mata, bangun tidur maksudnya, sampai ke tidur lagi buat dosa terus kan, buat maksiat terus, baik mata, baik kuping, baik tangan, baik kaki, belum yang batin lagi, hatinya macam mana, ada dendam, ada benci, ada takabur, tiap hari buat dosa. Jadi perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah taubat, naik ke syukur, tingkatan yang kedua, bersyukur kepada Allah. Kita semayang tu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukurnya Engkau jadikan aku semayang hari itu. Ya Allah, aku bersyukurnya dengan Kau bagi aku kesempatan hari ko puasa sunat misal. Ya Allah, aku bersyukurnya kepada Kau karena Kau jadikan aku berdoa. Kita berdoa itu pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita dilupakan tak sempat nak berdoa. Jadi sudah taubat, bersyukur. Nah, kadang tu balik pula ke bawah lagi, taubat lagi, macam tu terus. Taubat, syukur. Yang lebih hebat lagi apa? Bersyukur dijadikan orang yang bersyukur. Nah, itu pun gitu. Bersyukur dijadikan orang yang bersyukur. Karena apa? Karena banyak kita yang tak ada bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan dikitnya dari hamba aku kau yang bersyukur, kata Allah. Dibagi kau tak ada bersyukur, dibagi kau tak bersyukur, kurang terus misalnya kan. Jadi itu beberapa kiat yang disampaikan ulama macam mana kita nak mencapai istiqomah. Istiqomah tu memang susah kalau kita bayangi, tapi kalau sudah Allah tolong kita, mudah lah ya dia. Allah istiqomahkan kita setiap subuh berjamaah misalnya, atau setiap subuh azan terus, ada memantau misalnya. Itu Allah jadikan kita istiqomah, bersyukur gitu. Andai kata di hari itu ditidurin gitu, tak bisa tak terbangun, tengok bangun hari tinggi misalnya kan. Itu Allah berarti kita tak ada bersyukur. Orang banyak bersyukur ke bab rezeki itulah. Pak duit baru rezeki, proyek lancar baru alhamdulillah. Itu pun sudah terlupa dan nak sedekah kan. Tapi dalam keseharian kita wajib bersyukur. Bisa bercakap, kuping masih dengar, mata masih nengok misalnya kan? Akal masih berjalan lagi. Itu selalu bersyukur. Tobat syukur. Mudah-mudahan kau dulu istiqomah ya. Itu min robbal alamin. Itu Bang. Bang Anhar. Ya. Ada lagi? Belum mau masuk tak? Sudah. Sudah. Kalau kiat Itu tadi lah. ada kiat gitu macam kita semayang kan. Jadi kan lintasan akal gitu tuh sering nak tipu kan. Pergi macam ni lah kan. Punya Jumat kan seringnya. Jadi tinggal pengawin kan. Tinggalkan kos itu kayak amalnya itu masuk. Iya. Jadi itu pasti tu. Ini lintasan kan dibalik timbul lagi. Kita ada kiatnya kalau macam orang tu kita ingin dulu kan. Dia teramati, pisau di sendiri. Kalau ada untuk akal tadi kan, kalau ada amalnya apa? Kalau macam tu macam kau. Kiatnya fikir. Kita tadi kan bagi akal tu. Akal tu untuk apa? Berfikir. Al-fikru sirajul qalbi. Fikir tu penerang hati. Ya. Nah, gini yang kau contoh tadi. Kita siang kau Jumat siang kau nak sembahyang Jumat tak? Jantan kau. Kita tadi kau dapat tugas
jago misalnya kan, atau di rumah lah kita nak ninggalin rumah kosong misalnya. Nah kita gunakanlah minta pertolongan Allah dengan pikir tadi. Kini kan engkau tak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Kalau tak ada dari izin Allah, tidak orang bakal ngambil. Paham tak maksud gue? Kita tuh terlintas tuh khotir tadi kan, lintas kaki ada orang siko, kaki macam ko, kaki macam ko. Aku lah sering lah macam tu kan. Cuman tetap pakai syariat. Kalau motor dikunci, kalau rumah digembok kan. Jangan buka lebar lah kan. Syariatnya salah. Jadi macam tu. Kita tetap yakinilah. Kalau memang kita harus meninggalkan tempat yang kita jaga, baik rumah, baik apa, kita ingat ke situ. Lagi isu ada Al-Hafiz, sudah kok Allah yang memelihara. Tapi kalau kita kok kerja di tempat, di kantor atau apa, tengok-tengok kok lagi gagal tu kena pecahan kan. Timbangan lah. Kalau dalam ilmu fikih kan, karena kita ada tugas tadi boleh. Cuma kalau terus setiap Jumat gaduh kok kan. Dia Jumat tak pernah dengar khutbah lagi misalnya kan. Pakai sip-sip biasa dah. Tak apa-apa, dalam fikih boleh macam tu. Aman lah. Masih ada ya. Nah. Jadi tafakkur tadi, al-fikru tadi, pikir. Kita tafakkur kan. Di dalam hari kita kok harus ada waktu tafakkur gitu, harus ada waktu berpikir. Terserahlah kapan enak, apa pagi, apa sore, apa malam, apa sambil ngopi, ngokok. Ya? Supaya apa? Supaya hati itu tuh semakin lama semakin terang. Yang dipikir tuh apa? Macam-macam lah tingkatannya. Kalau tingkatan kita kok, makom kita kok, makom orang awam kok, yang perlu banyak kita pikirkan apa? Dosa-dosa kita kok mula dari baler dulu sampai gini kok pikir terus dosa kita. Sehingga semakin banyak teringat dosa, semakin banyak pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke pertanyaan tadi kan. Kalau kita dah ada terfikir ke dosa kita dan ada taubat, merasa kita tak berdosa tak. Tapi kalau kita dewean tadi, kita fikir gitu, ya Allah aku dulu cengko gawe aku buat dosa cengko, aku maksiat niko. Sehingga kita semakin kuat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasysyiril mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarra'u ilaika bi asma'ikal husna huwallahu rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafidur rafi al mu'idul mudhillus samiul basir al-hakamul adlul latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabir al-hafizul muqin al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'itus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'in al-muhyil mumin al-hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahad as-samadul qadirul muqtadir al-muqaddimul muakhir al-awwalul akhir az-zahirul batin al-muta'alil barut tawabul muntaqim al-afu ra'ufu malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghanil mu'nil mani' ad-darun nafi' an-nurul hadi al-badi'ul baqi al-warithur rasyidus sabur. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu